Proses manusia ini panjang. Kalau kita tengok kambing, keluar, sempoyongan, tegak, berdiri, makan, nyusu, selesai. Sapi juga begitu. Tapi manusia ini prosesnya panjang. Telentang aja 3 bulan. Telungkup 3 bulan. Umur 6 bulan terduduk. 6 bulan duduk, merangkak, setahun baru berjalan. Panjang sekali prosesnya. Otak itu baru sempurna 2 tahun. Baru datang akal 10 tahun, 15 tahun. Nah, jadi proses yang panjang itu kita disuruh Allah menjaga, mengawalnya dengan baik. Kita lah yang dipilih Allah. Dari sekian banyak orang, kenapa kita yang dipilih Allah? Berarti menurut Allah kita yang layak, kita yang lulus fit and proper test. Nah, maka poin yang ketiga adalah kita mengawal proses. Hasilnya Allah Ta'ala. Kita mengawal proses kemerdekaan Indonesia. Bahwa 17 Agustus Indonesia merdeka tidak disaksikan oleh Tengku Umar, tidak disaksikan oleh Tutu Tambusai, tidak disaksikan oleh Pangeran Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, tidak disaksikan oleh Sisingamangaraja, tapi mereka mengawal. Begitu juga dengan kita mengawal proses ini dari mulai telentangnya, telungkupnya, duduknya, merangkaknya, berjalannya, jatuhnya, mulai pandai bercakapnya, mulai pandai berpikirnya. Kitalah mengawal ini berdua-dua. Siapa yang paling mulia di antara kita berdua? Suami dengan istri. Al-mu'minun, suami. Wal-mu'minat, istri. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Dalam hal mendidik ini tidak dikatakan suami lebih mulia, enggak. Istri lebih hebat, tidak. Pendidikan. Kita di proses pembangunan Masjid Raya An-Nur dikawal. Siapa yang mengawal? Arsitek. Gambarnya sesuai atau tidak sesuai? Kita juga mengawal perkembangan dia ini sampai dia nanti menikah, sampai dia punya anak. Batasnya. Kalau ada orang mengatakan ada batas, nggak ada batas. Kalau kita mati duluan, dia memandikan kita. Kalau dia mati duluan, kita memandikan dia. Kalau kita mati duluan, dia yang membisikkan la ilaha illallah ke telinga kita. Kalau dia mati duluan, kita yang membisikkan. 2 kali kalimat itu kita bisikkan ke telinga dia. Pertama waktu dia lahir, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua waktu dia mati sakratul maut, kita juga yang membisikkan kalimat itu 2 kali. Memang kita disuruh Allah untuk mengawal proses ini. Poin yang keempat, bahasa dia, bahasa anak kecil ini mengungkapkan apa yang ada dalam hati dia. Apa yang ada dalam hati dia? Kenapa dia menjerit? Karena dia tidak didengarkan waktu dia bicara dengan suara pelan. Maka dinaikkannya suaranya. Kenapa bayi itu menangis? Karena tangisan adalah satu-satunya bahasa dia. Bagaimana dia cara mengungkapkan isi hatinya? Dengan menangis. Saya dibawa jamaah, habis dulu jadwal saya kultum zuhur di An-Nur. Ustaz, nanti habis ngaji di An-Nur nih, bisa kami bawa Ustaz singgah ke rumah sakit Arifin Ahmad? Bisa. Dibawalah saya ke Arifin Ahmad, ruang atas, ruang ICU. Sampai di dalam, saya baca doa. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, istri mardana. Saya tengok pasien itu koma, matanya terpejam. Saya tengok matanya menangis. Saya tanya dokter, kenapa dia menangis? Dia koma Pak Ustaz. Tapi dia bukan mati, dia koma. Maka cara dia merespon Ustaz dengan melelehkan air mata. Dulu kalau Ustaz datang dipeluknya Ustaz. Dulu kalau Ustaz datang disalaminya Ustaz. Sekarang Ustaz datang, dia tidak bisa menyalami Ustaz karena semua organ tubuhnya udah berhenti. Tapi ada satu respon dia, apa? Melelehkan air mata. Makanya kalau ada istri tak bercakap lagi ke suaminya, meleleh aja air mata, itu udah koma sudah. Karena itulah bahasa yang dia pakai. Jadi anak kecil itu juga punya perasaan, orang tua juga punya perasaan, orang stroke juga mohon maaf punya perasaan. Perasaannya sama. Yang beda itu apa? Mengekspresikannya, menunjukkannya dengan apa? Mereka menunjukkan bahwa dia senang, dan anak-anak lebih jujur dari orang tua. Dia kalau senang, ya dia senang sesenang-senangnya. Dan kalau dia marah, dia semarah-marahnya. Beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa, pura-pura senang, update status, pura-pura susah. Nah, jadi banyak kepura-puraan. Anak-anak kecil ini, dia tidak munafik. Dia tidak.
Dia tidak bohong. Apa yang adanya. Makanya jangan ajak anak untuk bohong. Nanti kalau ada orang datang, bilang papa nggak ada ya. Nah, dia akan jawab jujur. Papa ada, kata papa. Kalau ada tamu, papa nggak ada. Karena dia memang mengekspresikannya dengan bahasa dia. Apa yang ada di pikiran dia. Nah, maka kita ikut bagaimana kita menangkap, merespon bahasa dia. Kita kalau lama berkawan, tahu kita. Saya lama berkawan dengan usaha anak, tahu saya. Dengan usaha anak juga begitu. Dengan anak-anak ini juga kita mesti kita bisa memahami bahasa dia. Suami istri memahami perasaan dia. Dengan anak ini pun kita juga memahami, oh berarti dia sedang ini, berarti dia sedang begini. Kadang dokter bidan ngasih tahu, kalau dia nanti nangis, ada 3 kemungkinan ya Bu. Kemungkinan dia haus, atau kemungkinan dia atau kemungkinan dia kepanasan. Karena dia tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa dia. Beda dengan kita. Kita semua bisa kita cakapkan dengan bahasa kita. Tapi anak-anak ini tidak. Maka diperlukan kejelian kita, diperlukan respon kita untuk menangkap bahasa dia. Nah, ini setiap orang tua. Kalau kita terlalu sibuk dengan kerja kita, terlalu sibuk dengan handphone kita, itu sense respon kita tidak lagi tajam. Saya kalau mau masuk pesawat, itu berarti saya lewat detektor logam. Detektor logam itu tajam. Saya bawa jarum pentol pun berbunyi dia. Tapi kalau detektornya itu sudah tertutup debu, maka dia tidak lagi menangkap. Kenapa detektor kita tidak tajam? Tak paham kita anak ini entah kencing, entah marah. Akhirnya kita salah respon. Karena pikiran kita terlalu banyak disibukkan oleh gadget, oleh TV, oleh handphone. Ibu-ibu zaman dulu nggak ada. Tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada gadget, tidak ada komputer, tidak ada laptop, tidak ada parabola. Paling-paling sandiwara radio mak lampir. Itu pun jamnya jelas, jam 8 malam. Siang dia kosong. Sehingga konsentrasi dia ke anak ini lebih penuh. Poin yang kelima. Poin yang kelima adalah tentang masalah yang sekarang ini tidak terelakkan lagi adalah TV. Saya pergi ke salah satu rumah tahfiz Quran, rumah Quran. Saya tengok ada TV di dinding. Tapi tidak ada TV nasional, hanya ngaji aja. Suara ngaji, tapi ada filmnya. Filmnya nggak bersuara. Lalu saya tanya, ibu yang mimpin rumah tahfiz Quran, ini apa maksudnya Bu? Anak-anak ini nggak bisa dilepaskan dari TV Pak Ustadz. Jadi tetap ada filmnya, film kartun, film anak-anak, tapi suaranya kami robah jadi suara ngaji. Jadi kalau tak mampu juga melepas TV ini, biar aja TV itu ada, tapi filmnya film-film mendidik. Film Nusa dan Rara. Pilihkan film yang mendidik, film-film dakwah. Tapi suaranya dibuat suara murattal, suara ngaji. Dia tengok gambarnya, tapi yang dia dengar telinganya, sehingga matanya nengok gambar ada pelajaran, dan telinganya juga mendengar ada pelajaran. Karena pengaruh TV ini luar biasa. Kalau bisa mencopot TV, ya alhamdulillah. Di rumah Ustaz sendiri, rumah saya tak ada TV. TV ruang tamu, TV kamar, TV dapur, semua diikat ustazah, dimasukkannya ke gudang. Saya pun tak nonton TV udah lama udah. Yang keenam, gadget. Saya termasuk yang tidak bisa tegas. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu tegas, itu diceramah. Masalah hukum halal haram. Tapi kalau masalah ke anak-anak ini termasuk tak sanggup saya tegas. Termasuklah menarik handphone ini tak sanggup. Itu ustazah semua. Jadi kalau ibunya tegas, bapaknya tinggal ikut aja. Kalau bapaknya tegas, ibunya tinggal ikut. Karena kalau ibu tegas, bapaknya menawar, anaknya bingung. Maka ustazah ini tegas. Tak pakai handphone, udah saya tinggal ikut aja. Karena kalau saya tawar ini, nanti kacau ini. Ini ibarat nyetir, biar aja satu supir. Jadi tak sama antara ibu sama bapak. Mungkin ada di sini bapaknya yang tegas. Oh, udah ikut aja bapak. Ada ibunya yang tegas. Kalau anak ini tak dikasih gadget, tamu banyak. Tamu berdatangan ke pondok. Anak-anak tamu bawa handphone. Keluarlah biji mata kami itu nengok handphone orang. Saya tengok dari jauh. Macam mana win-win solution jalan tengah? Jalan tengahnya dipanggil tim media. Ilham, ini kebetulan ada jamaah ngasih tabs yang layarnya besar. Tolong isikan 20 video Nusarara, 20 video Upin Ipin, jangan yang ada Bang Salehnya. 20 video ceramah-ceramah, semuanya anak-anak, yang nyambung dengan anak-anak. Videonya jangan lama, bosan dia, 5 menit, 7 menit, 10 menit paling panjang. Di-downloadkan si Ilham lah, 60 video. Jadi dia bisa putar. Gadgetnya tidak
connect dengan internet. Jadi dia hanya nengok, kasih jam khusus pas mau tidur supaya matanya tak rusak, supaya selera makannya tak terganggu, komunikasinya tak terganggu. Yang kira-kira itu bisa mendidik. Karena kalau dikonekkan dia ke YouTube, masalah duit, Bapak Ibu duitnya banyak, bisa IndiHome, bisa 24 jam internet tak putus, bisa, saya tahu itu. Tapi ini merusak anak. Kalau tidak dikasih sama sekali, kasihan dia. Nah, maka jalan tengahnya, downloadkan video-video yang ada mengaji, yang ada baca Quran, yang ada sholat, yang ada beribadah, yang ada nasihat. Apakah yang ditontonnya itu berpengaruh ke pikiran dia, ke otak dia? Ya, sangat berpengaruh. Dari mana Ustaz tahu? Saya nih sekarang lagi batu. Jadi kalau saya lagi nyetir, saya batu, berdahak. Ada orang kalau berdahak bisa disimpannya di tisu. Saya jijik saya. Jadi kalau berdahak ya saya buka kaca, saya meludah. Saya agak minggir sedikit, saya meludah. Kemarin saya bawa Sami itu jalan. Saya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah. Membawa anak-anak keluarga jalan, saya nyetir sendiri, saya nyupir sendiri. Jadi waktu saya nyetir itu saya berdahak meludah, kata Sami, Baba, dalam Islam itu haram meludah di pinggir jalan. Dalam pikiran saya, dari mana dia tahu dalam Islam haram meludah? Tapi saya tak nyana, udah saya diamkan aja. Malam pulang saya ke rumah, saya buka pintu, ya sama anak-anak, kita pakai bahasa anak-anak. Saya goyangkan kepala saya goyangkan tangan saya, kata dia, Baba, dalam Islam haram joget-joget itu. Terus saya tanya, Ustazah, kenapa dia ceramah pula sekarang? Itulah gara-gara yang ditontonnya itu. Rupanya video yang didownloadkan si Ilham itu, dalam Islam, dalam Islam, dalam Islam. Akhirnya dipakainya ke kita. Kita pun diceramahnya sekarang. Barulah saya merasa, begitu rupanya rasanya diceramahi orang. Jadi apa video yang kita kasih? Jangan heran Bapak nanti begitu Bapak pulang, Ibu pulang, ditembaknya Bapak Ibu. Itu yang ditontonnya. Ini Papa ini cocoknya diledakkan kepalanya katanya. Itu yang ditontonnya. Video perang. Apa yang dia tonton? Betul kata Quran. Inna sam'a, apa yang didengar. Wal basar, apa yang ditengok. Wal fu'ad, apa yang dipikirkan. Prosesnya 3. Didengarkan, ditengok, dipikirkan. Masuk ke hati, masuk ke pikiran. Jadi tontonkan ke dia yang baik-baik. Seleksi film yang bagus-bagus. Dibuat dia agak banyak supaya dia tidak boring, supaya dia tidak bosan. Maka itu sebagai penolong. Poin yang ke-7. Saya tidak bisa full. Ustazah juga sibuk. Dia ngurus pondok. Dia kuliah juga. Maka kami titipkan anak kami. Sami dititipkan ke Nurul Azhar. Masuk di Nurul Azhar. Lalu kemudian hari Jumat, hari Sabtu dia kursus. Kemarin saya tanya, mana dia? Kursus bahasa Inggris. Ada yang pernah kami upload. Artinya Nurul Azhar ini menolong kita. Luruskan. Artinya didik anak ini tanggung jawab saya. Saya mendidik dia. Tapi karena saya tak sanggup, maka saya serahkan ke Nurul Azhar. Maka saya berterima kasih ke ustazah-ustazah di Nurul Azhar yang sudah mendidik anak saya. Bukan saya datang ke Nurul Azhar petantang-petenteng, karena Nurul Azhar bukan laundry yang mencuci kain kotor. Lalu ketika kainnya dicium bau, setrikanya tak rapi, lembab, kusam, apek, lalu saya marah. Nurul Azhar bukan pabrik. Nurul Azhar adalah partner. Nurul Azhar itu partner kawan saya untuk menyelamatkan anak saya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi merubah pandangan. Tapi dia di Nurul Azhar tidak lama. Masuk pagi jam 8, 9, 10, 11, 30 dijemput. Apalagi kami mengirimnya dari Rimbo Panjang. Lama pula di jalan lagi daripada di sekolah. Diantar, habis itu dibawa pulang. Begitulah selanjutnya. Dari mulai preschool, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Mudah-mudahan Nurul Azhar ini terus berkembang untuk membantu anak-anak kita, insya Allah. Ini sekarang Haziq kelas 6. Ini sudah mulai dibawa. Kemarin saya suruh Ilham bawa ke sana, tengok kamar, supaya dia terbiasa, supaya nanti bulan November ikut tes. Bulan November nanti ikut tes, lulus. Tergantung mereka berdua nih. Kalau tak lulus, kata dia, karena Ustaz Alnaf keponakan dia pun tak lulus. Nah, ini saya cemas-cemas juga nih. Kalau anak saya tak lulus, paksa saya cari pondok lain. Jadi memang Nurul Azhar ini ketat. Saya sampai sekarang belum pernah merekom satu santri pun. Kawan-kawan saya satu aliyah di Air Molek, tolonglah man, kita kan dulu satu sekolah, kau rekomlah anakku ini. Tak sanggup saya me-WA Ustaz Anafi dan Ustaz Arnob minta tolong anak kawan. Jadi banyak juga orang marah sama saya gara-gara Nurul Azhar.
Ini saya jelaskan bahwa Nurul Azhar tak ada rekom-rekom. Kalau memang bagus, lulus. Kalau memang tak kurang berkualitas, apa boleh buat. Memang standar Nurul Azhar ini agak tinggi sedikit. Nah, ini saya jelaskan bahwa saya pun tak ada kuasa. Kenapa saya jelaskan di video ini? Supaya nggak ada niat-niat mau minta rekom saya supaya tak jadi. Sekolah Nurul Azhar membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Bukan karyawan yang kita gaji, lalu kita marah-marah. Saya sedang menyatakan diri saya. Saya ini sekarang ngomong bukan sebagai orang Nurul Azhar, tapi sebagai seorang wali murid melihat Nurul Azhar dan ustazah-ustazah yang mendidik anak saya di Nurul Azhar. Poin yang ke-8. Anak-anak ini belum mengerti tentang fungsi. Mulut ini untuk apa? Maka jangan heran digigitnya jilbab ibunya. Karena dia tak tahu mulut ini untuk apa. Melompat dia di atas tempat tidur. Maka kita kasih tahu, tempat tidur ini tempat tidur namanya. Ini gambarnya orang tidur. Ini videonya orang tidur. Sedangkan untuk melompat-lompat itu di tanah lapang. Ini gambarnya orang melompat di tanah lapang. Ngobrol. Sekarang banyak ayah dengan emak tak punya waktu untuk ngobrol dengan anak. Berangkat pagi, pulang petang. Berangkat pagi, anak masih tidur. Pulang jam 4 sore, macet di jalan sampai jam 5. Duduk-duduk sebentar, azan maghrib, sholat isya. Punya kesempatan dengan anak tinggal 2 jam. Jam 9, jam 10. Itu pun diambil oleh Facebook, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Grup WhatsApp, scroll. Habis. Tak punya kesempatan untuk ngobrol dengan anak. Ustaz Somad bagaimana? Ustaz kan sibuk. Saya pasang jadwal. Saya keluar hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Menggendong anak, mengantar ustazah, mengganti pampers, membawa jalan, membongkar kolam ikan, mengasih makan ikan, membersihkan kebun-kebun. Anak ini dibawa. Supaya apa? Supaya ngobrol, supaya bercerita, supaya ada komunikasi. Supaya dia punya kenangan, dibawa dia sholat, dibawa dia ke masjid, dibawa dia makan. Khususkan waktu, karena saya bukan pegawai yang tidak punya jam kerja. Kalau pegawai mungkin ada hari Ahad libur, weekend. Saya tak ada model begitu. Saya sendirilah yang membuat waktu khusus. Kalau dipeturutkan memang tak ada waktu sama sekali. Tapi hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Selasa kosong, Rabu nerima tamu. Jangan heran kalau saya pas nerima tamu ada gambar Sami lari ke sana, lari ke sini. Karena memang dia diletakkan di rumah kayu, sama saya ikut nerima tamu. Lalu kemudian hari Kamis memang untuk keluarga, karena hari Jumat saya akan keluar. Nah, ini semua kita luangkan, kata orang sekarang, quality time. Waktu yang betul-betul berkualitas. Sholat bersama, makan bersama, jalan bersama, baca Quran, mendengarkan setoran ayat-ayat pendek, bacaan sholat, bercerita, ngobrol. Memang hidup ini isinya ngobrol. Nikah itu 90% isinya ngobrol. Hidup ini pun juga ngobrol. Tadi kami pengajian subuh, ngobrol. Habis itu buat video endorse di Nurul Azhar, ngobrol. Habis itu di sini, ngobrol lagi. Habis ini saya mau ke Rokan Hulu, saya bawa. Karena ke Rokan Hulu dekat tak jauh, istri saya bawa, anak saya bawa. Nanti saya carikan hotel yang ada kolam renangnya, biar supaya bisa dia mandi-mandi. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Karena kalau saya aja yang pergi ceramah, tinggal dia. Tak punya kesempatan. Ada kesempatan sama keluarga. Nah, jadi memang pandai-pandai. Banyak orang yang pandai, tapi tak bisa dia memilih waktu, kualitas untuk berpandai-pandai. Poin yang ke-9. Jangan melegitimasi kesalahan. Saya bertamu di beberapa tempat, ada anak yang kurang ajar. Anak yang kurang ajar, gara-gara tidak diajar emak ayahnya, dia akan menyusahkan guru. Dia akan menyusahkan kawan. Dia akan menyusahkan bini. Dia akan menyusahkan laki. Dia akan menyusahkan mertua. Dia akan menyusahkan pengurus masjid pun ikut disusahkan. Gara-gara apa? Gara-gara dia kurang ajar. Tapi kalau ibu mengajar anak dengan baik, kawannya beruntung, bininya beruntung, lakinya beruntung, mertuanya beruntung. Menjadi amal jariah, insya Allah. Cobalah tengok, banyak orang yang kurang ajar, akhirnya bagaimana? Tak terajar lagi. Macam pokok bambu, pokok bulu. Pokok bambu ini kalau dia masih rebung, bisa dibuat melingkar, bisa dibuat pagar, bisa dibuat melengkung. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu yang keras, dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak patah. Maka selagi dia masih lembut, kita bentuk-bentuklah dia.
Tidak ada alasan, dia kan anak-anak. Dari kecil tuh lonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kenapa anak kau belum juga bertudung? Kan masih anak-anak. Kita kelas 3 SMA. Gara-gara tercakap, kan masih anak-anak, kan masih anak-anak, kan masih anak-anak. Memang ada masa anak-anaknya, tapi kita tetap kasih tahu yang betul dengan bahasa anak-anak. Tidak juga bisa walaupun kita polisi, walaupun tentara, walaupun hakim, walaupun jaksa, kalau sudah di rumah, dia tetap menjadi ayah. Jangan Bapak Ibu sangka mentang-mentang Kapolres, Kapolda, Kapolsek, itu di rumah main pistol aja, enggak. Matilah anak itu kalau model begitu. Saya pun walaupun saya ustaz, bukan berarti ke anak saya kumpulkan anak saya dulu, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak begitu. Dengan bahasa ayah, dengan bahasa, makanya bunyi ayatnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bukan bil khair, bukan bil qayyid, bukan bil hasan, bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Bagaimana urfnya seorang ayah di bumi Melayu, di Indonesia, di Riau, begitulah kita kepada anak-anak kita bersikap baik. Ini beberapa poin. Lalu kemudian selanjutnya poin yang ke-10 adalah doa. Doa silahul mukmin. Malam sembahyang hajat, usolli sunnatal hajat. Bukakan pintu anakku ini supaya lembut, supaya mendengar, supaya baca Quran, supaya jadi orang, supaya nasihat masuk kepalanya, supaya dia jadi orang kaya, supaya bisa berhaji umrah ke Baitullah. Allahu Akbar. Salat hajat jangan sampai tinggal malam. Satu doa, satu Al-Fatihah. Bukakan pintu hatinya, Al-Fatihah. Tutupkan hatinya untuk berdosa, Al-Fatihah. Jangan sampai dia kena seks bebas, Al-Fatihah. Jangan sampai dia kena narkoba, Al-Fatihah. Saya tawaf sunat. Tawaf pertama untuk orang tua, mak ayah. Tawaf kedua untuk bini. Tawaf ketiga untuk azik. Tawaf keempat untuk sami. Tawaf kelima untuk salim. Tawaf keenam untuk adik saya sama istrinya sama anak-anak keponakan. Tawaf ketujuh untuk santri dan jamaah. Tetap ada kesempatan untuk mendoakan orang lain. Didoakan. Maka anak-anak ini bangun kita tengah malam, menengok dia tertidur, dengan menengok dia melompat-lompat, beda perasaan kita. Saat dia tertidur, menengok mukanya, menengok matanya, menengok wajahnya, lembut hati kita, ambil air wudhu sembahyang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa silahul mukmin, doa mukhul ibadah, otaknya ibadah itu adalah doa. Makanya doa nabi-nabi, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. 4 doa ini ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada sholat subuh 2 rakaat dalam Quran. Tak ada sholat zuhur 4 rakaat dalam Quran. Tak ada sholat isya 2 rakaat berbunyi, 2 rakaat tak berbunyi dalam Quran. Cukup dalam hadis. Tapi doa untuk anak disebutkan dalam Quran. Menunjukkan urgensi pentingnya anak. Inilah 10 poin yang saya sampaikan lebih kurang 50 menit. Tadi saya mulai jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 10. Selama 50 menit ini sebagai pengantar dialog kita. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Mau dibawa kemana hubungan kita. Terima kasih, mohon maaf. Bukit Selasih makan mihun, terima kasih, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.